Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan perkuliahan fisika dasar satu di program studi farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Eh, di sini kita masuk ke bab 3 yaitu mengenai dinamika. Jadi, bab mengenai dinamika ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu merupakan dasar-dasar dinamika yang berhubungan dengan konsep besaran gaya. Kemudian di bagian 2 nanti kita akan membahas tentang aplikasi konsep gaya tersebut pada kasus-kasus yang lebih spesifik. Nah, untuk memulai bagian di dinamika satu ini, saya akan memulai dulu dengan uh, intro ya, atau pendahuluan. Ketika bicara tentang dinamika atau gaya lebih tepatnya, kita juga pasti sedang membicarakan tentang gerak. Jadi ini sebetulnya masih berhubungan dengan konsep gerak atau mekanika secara umum, walaupun sudut pandangnya itu nanti akan berbeda dengan sudut pandang dari ketika kita membicarakan kinematika. Jadi kalau di bagian kinematika itu kita cuma membahas mengenai fenomena yang terjadi kepada sebuah benda yang sedang bergerak. Jadi besaran-besaran yang bermain di situ itu ada posisi, kemudian ada perpindahan sebagai perubahan posisi, kemudian ada kecepatan dan ada percepatan. Nah, itu masuk ke konsep-konsep kinematika atau sudut pandang kita khusus hanya ketika benda tersebut bergerak atau berpindah, seperti itu. Nah, ketika berbicara tentang dinamika, sudut pandangnya agak lain sedikit, yaitu kenapa sih sebuah benda itu bisa bergerak, atau kenapa sih sesuatu itu bisa berpindah dari tempatnya semula. Nah, itu yang akan kita bahas ketika kita sedang bahas di ranah dinamika. Konsep mengenai dinamika, lebih khususnya tentang gaya, itu tidak lepas dari peranan seorang saintis atau ilmuwan Inggris yang bernama Isaac Newton. Mungkin kita semua pernah mendengar namanya. Dan bukunya yang terkenal juga yaitu Principia Mathematica. Walaupun di situ sebetulnya judulnya ini matematika ya seperti itu, tapi ketika dikaji isinya, ya memang mengandalkan matematika betul dan kalkulus lebih spesifiknya. Tapi satu hal yang menjadi fokus dan sampai sekarang itu masih termanfaatkan itu adalah konsep mengenai gaya. Oke, ngomong-ngomong tentang Newton, kita mungkin sudah pernah mendengar dan bahkan sering mendengar ketika belajar di sekolah menengah, yaitu tentang hukum-hukum Newton. Hukum Newton tentang gerak itu kita bagi menjadi 3 buah biasanya. Ada hukum pertama Newton atau hukum ke-1 Newton yang mengidentifikasikan kelembaman atau inersia. Jadi kelembaman atau inersia itu diterangkan di hukum 1 Newton. Apa itu hukum kelembaman atau hukum inersia? Kaidah umumnya adalah ketika sebuah benda itu pada posisi yang awalnya diam, dia cenderung akan tetap diam. Sedangkan ketika sebuah benda itu posisi awalnya atau keadaan awalnya itu bergerak, si benda tersebut ya cenderung tetap
bergerak sebelum ada gaya yang menahannya. Begitu pula tadi ketika diam, si benda itu akan tetap diam sebelum ada gaya yang membuatnya bergerak. Atau dengan kata lain, kecenderungan benda itu adalah mempertahankan kondisinya ketika kita tidak memberikan apapun kepada si benda tersebut. Mungkin yang paling gampang, Anda bisa melihat laptop Anda yang mungkin sedang diletakkan di meja seperti itu, kemudian Anda letakkan di situ saja tanpa digerakkan sedikit pun, dan Anda tinggalkan selama seminggu misalkan, tetap di situ nggak diapa-apain, ya si laptop tadi tetap akan di situ ya, seperti itu. Kecuali misalkan tiba-tiba ada guncangan yang membuat laptop tadi terpaksa bergerak sehingga berpindah posisi dan seterusnya. Itu yang disebut dengan hukum kelembaban. Dengan persamaan dasarnya adalah sigma F itu sama dengan 0 karena dia tidak menyebabkan pergerakan pada benda tersebut. Kemudian di hukum kedua Newton, kita masuk ke sesuatu yang namanya perubahan kondisi. Jadi tadi benda yang awalnya diam itu atau yang awalnya bergerak itu bisa berubah kondisinya. Jadi kalau misalkan benda yang tadinya diam kita beri dorongan aja misal, atau digeser aja, itu kan proses menggeser itu kan juga istilahnya kita sedang memberikan gaya terhadap si benda tadi. Nah, akhirnya ya si benda yang tadinya diam itu kemudian bisa bergerak. Kemudian hal yang sama juga bisa dibayangkan ke benda yang sedang bergerak kondisi awalnya. Katakanlah saya punya atau kayak saya sedang naik sepeda begitu di turunan. Saya tidak sedang goes gitu ya istilahnya, tidak memberikan gaya apapun biar si sepedanya turun sendiri di turunan tersebut. Nah, kalau di hukum 2, misalkan kita ingin merubah kondisi sepeda yang tadinya bergerak itu ke diam, ya banyak cara yang bisa dilakukan. Yang paling gampang ya mengerem. Jadi proses pengereman itu adalah proses kita memberikan gaya supaya si sepeda tadi bisa diam. Atau bisa katakanlah dengan cara lain, misalkan ya di tabrakan seperti itu juga bisa jadi diam, walaupun itu sepertinya bukan cara yang baik untuk berubah atau mengubah kondisi sepeda yang tadinya bergerak menjadi diam ya. Lebih baik mengerem saja. Oke, kemudian yang ketiga tentang hukum Newton mengenai gerak, itu adalah hukum timbal balik, atau bahasa kerennya seperti itu adalah gaya aksi reaksi. Jadi ketika kita memberikan aksi terhadap sesuatu, maka si sesuatu tersebut akan memberikan reaksi terhadap kita sebagai pemberi gayanya. Contoh gampangnya, misalkan Anda punya tangan, Anda sedang menggenggam handphone Anda misalkan. Nah, itu kan dikatakan bahwa Anda atau tangan Anda itu sedang memberikan gaya terhadap handphone. Itu adalah gaya aksinya. Dan sebaliknya, si handphone itu juga memberikan reaksi berupa gaya dengan besar yang sama kepada tangan Anda. Itu yang menyebabkan si handphone yang sedang Anda pegang itu tidak tiba-tiba hancur kayak gitu ya. Jadi misalkan saya memberikan gaya berupa genggaman, misalkan tidak ada reaksi dari si handphonenya, ya gaya yang diberikan oleh tangan tadi itu lama-kelamaan bisa meremukkan handphonenya. Tapi bukan itu yang terjadi ya. Yang terjadi adalah si handphone juga mempertahankan
kondisinya dengan cara memberikan gaya reaksi kepada tangan Anda sehingga dengan besar yang sama, sehingga kalau dilihat setelah Anda pegang handphone mungkin ada sisa-sisa apa ya, seperti sisa-sisa jejak yang berbekas di telapak tangan, seperti itu kira-kira. Nah, itu bayangannya mengenai hukum aksi dan reaksi dari Newton. Dan biasanya besar gaya aksi itu sama dengan besar gaya reaksi walaupun arahnya itu berkebalikan. Ya, sesimpel itu sebetulnya ya. Oke, itu pembukaan tentang hukum Newton mengenai gerak. Jadi, ketika bicara tentang hukum Newton tadi, kita sekaligus menyimpulkan bahwa ketika kita sedang membicarakan konsep dinamika, besaran yang paling penting dan paling utama itu adalah gaya. Jadi di sepanjang bab dinamika ini kita akan banyak menemui besaran gaya ini. Dan bukan di sini sebetulnya konsep gaya ini kan muncul di banyak hal ya sebetulnya yang akan kita tinjau nanti kemudian. Nah, kemudian dalam tinjauan yang lebih spesifik, gaya itu muncul dalam berbagai fenomena. Makanya muncul penamaan gaya-gaya tertentu sesuai konteks fenomenanya. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah ini. Jadi ketika kita sedang berbicara mengenai tipe gaya atau jenis gaya, secara umum atau secara garis besar kita bisa membedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada gaya kontak dan yang kedua ada gaya non-kontak. Mungkin kalau dipikir dengan logika sederhana pun Anda sudah bisa membayangkan sebetulnya. Gaya kontak itu ya gaya-gaya umum yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari dan terlihat efeknya begitu. Misalkan Anda sedang mendorong meja gitu ya, atau narik meja, atau misalkan lagi memberikan tekanan ke keyboard Anda, lagi megang HP, dan seterusnya. Itu masuk ke konsep-konsep gaya kontak yang nantinya juga bisa dibagi lagi beberapa tipe. Misalkan ada gaya applied force, yaitu gaya yang teraplikasikan, ada gaya misalkan dipukul, ditarik, dan seterusnya. Kemudian ada gaya bekas, kemudian ada gaya drag atau gaya gesek udara istilahnya, kemudian ada gaya gesek, dan ada gaya normal. Gaya normal ini yang menyebabkan benda-benda itu bisa stay di tempatnya masing-masing, atau yang menyebabkan Anda juga bisa berdiri di bumi ini begitu. Ini nanti akan kita bahas kemudian ya. Kemudian saya beralih ke gaya non kontak dulu. Nah, gaya non kontak ini tipikalnya dia itu tidak terlihat, tapi ada. Tidak kelihatan tidak langsung kelihatan secara kasat mata efeknya mungkin ya, tapi dia itu ada gitu. Misalkan gaya magnet kalau dibayangkan, misalkan saya punya magnet, kemudian ada logam ferromagnetik di dekatnya, kemudian saya dekatkan magnet tersebut, tiba-tiba kayak si bahan ferromagnetik tadi kayak tiba-tiba tertarik aja gitu ya. Nah, misalkan di sini saya punya magnet, kayak gitu. Misalnya saya punya magnet, kemudian di sini saya punya suatu benda tertentu yang sifatnya ferromagnetik atau dia tertarik dengan magnet. Nah, ini kalau didekatkan, kita nggak usah sampai nempelin
si magnetnya ke bendanya, si benda itu akan otomatis tertarik sendiri. Nah, inilah gaya tidak terlihat, inilah yang namanya gaya magnet. Karena tidak ada kontak yang dibutuhkan di situ, atau tidak ada kontak yang terjadi di situ, makanya gaya magnet itu salah satu bentuk dari gaya non kontak. Kemudian ada gaya listrik. Gaya listrik ini tentu saja yang mengatur adanya muatan-muatan listrik. Misalkan ada muatan positif, ada muatan negatif, kemudian ada muatan netral, dan seterusnya. Dan ini nanti implikasinya ketika diperdalam lagi konsep mengenai gaya listrik, khususnya gaya elektrostatis atau gaya listrik statis, ini nanti juga berkaitan dengan munculnya adanya ikatan-ikatan kimia. Jadi misalkan saya punya dua buah unsur yang kemudian dia bisa berikatan. Nah, ini juga yang mengatur ikatan ini itu adalah gaya di situ. Jadi kalau bicara mengenai ikatan yang mengatur, atau ikatan kimia maksud saya, yang mengatur adanya ikatan kimia itu salah satunya adalah gaya listrik, yang merupakan salah satu jenis gaya non kontak juga. Jadi tidak perlu ada kontak antar si partikel atau si unsur tadi buat mereka bisa berikatan. Jadi si unsur A dan unsur B katakanlah itu tidak perlu nempel kayak gitu ya, mereka sudah otomatis berikatan. Kemudian yang jenis ketiga misalkan gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini juga bisa dibilang gaya non kontak karena memang tidak terlihat juga gitu ya. Misalkan misalkan di gambar ini aja deh, misalkan di gambar ini ada apel yang tiba-tiba jatuh gitu. Apel yang jatuh ini kan tidak ada sesuatu yang, tidak terlihat sesuatu ada yang menarik, enggak, si orangnya ini juga enggak menarik apelnya dari pohon, tiba-tiba dia jatuh sendiri. Ya mungkin karena si ranting buahnya ini memang sudah waktunya jatuh, ya itu betul, tapi maksudnya selain itu yang menyebabkan si apel tadi jatuh yaitu karena gravitasi yang tidak terlihat tadi itu. Begitu. Nah, kita juga akan banyak membahas tentang konsep gravitasi di pembahasan di dinamika ini. Oke. Jadi kalau disimpulkan itu kira-kira seperti ini jenis-jenis gaya yang khusus. Jadi ada gaya kontak, ada gaya non kontak, di mana gaya kontak itu seringkali berhubungan dengan mekanis, ada gaya dorong, tarik, tekan, gesek, geser, pegas, dan seterusnya. Kemudian ada gaya-gaya non kontak yang sebetulnya tidak terlihat tapi gaya tersebut ada. Ya misalkan gaya elektrostatis, ada gaya magnet, ada gaya elektromagnet, gravitasi, kemudian ada gaya intermolekuler yang menyebabkan adanya ikatan antar molekul dan sebagainya. Nah, itulah dua jenis gaya, dan untuk pembahasan mengenai dinamika kita akan banyak membahas yang sebelah kiri. Namun kita juga akan memanfaatkan gravitasi sebagai salah satu bentuk gaya, atau lebih tepatnya percepatan gravitasi sebagai representasi dari percepatan yang diakibatkan oleh, atau gaya yang nantinya akan diakibatkan oleh percepatan gravitasi, seperti itu. Sedangkan gaya-gaya jenis lain ini nanti muncul atau akan muncul di bab lain, atau bisa juga di mata kuliah lain. Nah, kemudian sebagai pendahuluan di bagian kedua nanti, kita akan fokus di aplikasi gaya, lebih khususnya misalkan dalam proses katakanlah pembuatan tablet seperti itu ya. Walaupun sebetulnya ketika bicara
proses pembuatan tablet itu gaya-gaya yang dibutuhkan bisa saja dimanfaatkan di aplikasi-aplikasi lain, tapi aplikasi-aplikasi yang bukan pembuatan tablet tapi yang setipe begitu. Nah, ini yang banyak akan kita bahas nantinya, itu ada gaya kompresi atau gaya tekan, kemudian ada gaya friksi atau gaya gesek, kemudian di sini ada gaya geser, ada gaya tumpuk, dan seterusnya. Ini salah satu dari bentuk gaya mekanis ketika berbicara dalam proses reduksi ukuran partikel atau pengecilan ukuran partikel. Nah, oke. Kita akan masuk ke intinya sekarang. Intinya ketika kita sedang membicarakan dinamika, kita mau tidak mau ya ini ya, mau tidak mau pasti harus membicarakan sesuatu yang namanya diagram gaya bebas. Apa sih diagram gaya bebas? Ya sebetulnya diagram gaya bebas itu cuma istilah saja. Fungsinya adalah kita mendeskripsikan kemana sebuah gaya itu mengarah dan apa efek yang ditampilkan oleh gaya tersebut supaya dicapai sebuah kemudahan dalam memahami konteks persoalan. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini itu ada diagram gaya bebas yang paling sederhana. Jadi ini bendanya, kasusnya adalah diam atau dia standby di tempat tertentu begitu. Tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada sesuatu yang mendorong. Diam aja di situ. Nah, ketika si benda itu diam doang di sini, ceritanya adalah ada gaya yang bekerja di benda ini, namanya adalah gaya normal, dan satu lagi adalah gaya berat. Jadi gaya berat itu dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan gaya normal yaitu yang membuat si benda ini bisa tetap ada di sini gitu sebagai pengimbang gaya beratnya. Kalau misalkan ada gaya berat doang tapi nggak ada gaya normal, ya yang terjadi adalah si benda ini akan terus-terusan turun ke bawah. Jadi kayak nggak ada yang menahan kayak gitu. Tapi karena ada bidang di sini, ini bidangnya ya, bidang taruhnya lah seperti itu, atau bidang datarnya sebagai tempat atau sebagai permukaannya. Nah, karena ada bidang di sini, otomatis ada gaya normal yang menahan benda ini supaya tidak jatuh ke bawah. Bayangkan dengan benda yang sama, bayangkan dengan katakanlah saya punya benda yang sama, kotak juga begitu, tapi dia bukan berada di dalam bidang, dan karena ada gaya gravitasi yang diberi simbol W tadi, karena di sini nggak ada bidang yang menahan, otomatis ya si benda ini akan jatuh ke bawah karena tidak ada bidang yang menahannya. Tapi untuk kasus diagram yang pertama ini ada bidang yang menahan, sehingga dia memiliki gaya normal sebagai pengimbang gaya gravitasinya. Nah, kalau dituliskan dalam persamaan, atau lebih tepatnya persamaan Newton, di situ benda ini kan cuma diam ya, tidak ada pergerakan ke kanan, tidak ada pergerakan ke kiri, ke atas ke bawah juga tidak bergerak. Maka sigma F-nya sama dengan 0. Jadi kalau menulis persamaan yang membahas tentang diagram gaya, biasanya kita tulis dalam bentuk sigma karena dia menggambarkan jumlah-jumlah gaya yang bekerja pada sumbu tertentu. Dalam konteks ini, jumlah gaya yang bekerja di sumbu X itu adalah 0 nilainya. Kemudian di sumbu Y,
sebetulnya ada gaya yang bekerja. Jadi ada W sebagai gaya berat akibat gravitasi. Jadi persamaan W itu adalah ini ya, massa bendanya dikalikan G atau percepatan gravitasi. Kadang ditulis W, kadang ditulis Fg. Ini notasinya boleh dipilih yang manapun, tapi lebih sering untuk pembahasan dinamika ini kita pakai yang W terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika bicara tentang bab lain, misalkan di bab kerja yang juga pakai simbol W, baru kita pakai simbol gaya beratnya pakai yang Fg. Tapi untuk sementara, untuk sekarang kita pakai W dulu. Nah, di sumbu Y, jadi kalau digambarkan kan sumbu X, sumbu Y-nya standar ya. Sumbu X, sumbu Y. Sumbu X yang horizontal, sumbu Y vertikal. Di sumbu Y ada gaya gravitasi dan ada gaya normal, di mana dua-duanya itu saling menghilangkan. Jadi ada percepatan, ada gaya gravitasi ke bawah, tapi dia juga ditahan oleh gaya normal ke atas. Nah, karena dua-duanya besarnya sama, maka konsekuensinya adalah W kurangi Fn sama dengan 0. Kenapa dikurangi? Ya karena berkebalikan saja arahnya. Begitu. Oke, ini diagram gaya yang paling simple ya. Kemudian yang kedua, kita lanjut sedikit. Kalau misalkan ada gaya yang menarik benda tadi dengan gaya sebesar F, otomatis di sumbu X itu tidak lagi 0, tapi kemungkinan si benda ini bergerak. Nah, pergerakannya itu nantinya akan dipengaruhi oleh nilai massa dan nilai percepatan dari si benda tadi. Begitu. Sehingga kalau dituliskan dalam notasi persamaan Newton, ya sama dengan sigma Fx itu sama dengan M kali A. Oh ya, jangan lupa juga menambahkan tanda panah di atasnya yang mengindikasikan bahwa dia itu besaran vektor, karena gaya itu besaran vektor. Nah, di sini sigma Fx sama dengan M kali A, di mana sigma F di sumbu X itu cuma ada gaya sebesar F doang, maka otomatis F sama dengan M kali A. Sedangkan di sumbu Y itu sama seperti sebelumnya, yaitu W minus Fn sama dengan 0. Begitu. Kemudian kita lanjut ke representasi yang berikutnya. Ini juga masih mirip, cuma sekarang gaya dorong, dan gaya dorongnya juga bekerja di sumbu X sama, sehingga di sumbu X representasinya atau bentuknya itu masih sama yang slide sebelumnya. Jadi F sama dengan M kali A. Kemudian di sumbu Y juga masih sama. Nah, kemudian saya lanjut sedikit levelnya. Misalkan sekarang kita di sumbu X punya dua buah gaya. Ada F1 sebagai dorongan dan ada F2 sebagai tarikan. Karena ada dua buah gaya yang searah, ya otomatis kita jumlahkan saja dua buah gaya tersebut dengan sisi kanannya masih tetap, yaitu M kali A. Sehingga nanti kalau misalkan ditanyakan nilai percepatannya dan kita sudah mengetahui nilai gayanya, kita bisa mengetahui nilai percepatannya. Jadi F1 tambah F2 per M, kayak gitu. Kemudian di sumbu Y-nya itu masih sama seperti sebelumnya, karena tidak ada gaya tambahan lain yang bekerja di sumbu Y. Jadi gaya yang bekerja di sumbu Y itu masih gaya berat saja dan gaya normal saja, yang mereka berdua itu saling menghilangkan. Nah, kalau ini sebaliknya ya, ada gaya F1 yang mendorong, F2-nya juga mendorong, sehingga dua-duanya itu nanti bisa dikurangi, tergantung mana yang lebih besar, maka itulah yang nanti menang, kayak gitu ya, dalam tanda kutip menang. Jadi kalau misalkan F1-nya lebih besar dari F2, ya otomatis bendanya tetap akan bergerak ke kanan gitu ya.
Kalau misalkan F1 lebih besar dari F2, benda bergerak ke kanan. Tapi kalau misalkan F1 lebih kecil dari F2, ya benda otomatis bergerak ke kiri. Ya sesimpel itu sebetulnya. Oke, nah ini yang terkadang cukup membingungkan, biasanya yang seperti ini ya. Kalau ada di bidang miring, itu seperti apa? Nah, sebetulnya tidak perlu dipikir terlalu berat ya. Hmm, jadi intinya kalau misalkan sebuah benda itu ada di bidang miring, kata kuncinya adalah pasti ada sudut. Jadi pasti ada theta di situ, atau alfa, atau apapun lah yang menjadi simbol dari si sudutnya. Nah, ketika dipikir pelan-pelan, ini kan bidangnya miring ya. Saya akan membedakan menjadi dua bagian kalau untuk bidang miring ini, yaitu yang sejajar bidang, ada yang tegak lurus bidang. Sejajar bidang maksudnya adalah bidang ini ya. Ini Nah, sejajar bidang maksudnya adalah yang sepanjang ini, sepanjang bidang miring ini. Itu yang saya sebut dengan sejajar bidang. Kemudian ada yang tegak lurus bidang. Tegak lurus bidang ya berarti yang berada pada bagian ini, sepanjang ini. Nah, untuk yang sejajar bidang, kita bisa berasumsi bahwa nantinya si benda ini itu akan bergerak dengan cara bergeser ke bawah. Ini kalau ditaruh doang ya, nggak ada gaya dorong dari atas ya. Jadi kalau nggak ada gaya dorong dari atas, si benda ini kecenderungannya akan ke sini arahnya. Nah, kecenderungan ke sini itu kalau digambarkan dalam bentuk gaya bagian ini, itu adalah W sin theta. Dari mana saya tahu itu W sin theta? Ya saya tinggal mencocokkan dengan segitiga yang ini ya. Tadinya saya mencocokkan dengan yang segitiga paling besar terlebih dahulu sebagai bidang miringnya. Nah, segitiga yang sebagai bidang miring itu kan ini ya. Ini tetanya di sini. Kemudian kita tinggal membuat segitiga yang lain. Misalkan ini yang tegak lurusnya. Kemudian ini yang lurus mengarah ke bawah. Ini sorry kalau mencong-mencong ya. Sorry, atau ini saya gambarin jangan gini deh. Saya ambil dari sini saja. Misalkan ini gambar bendanya, saya ambil dari bagian sini. Nah, ini baru ditarik lurus ke bawah. Itu juga sama. Kemudian di sini ada panah lagi. Nah, akhirnya di sini kita punya dua segitiga tambahan, yaitu yang ini dan yang ini. Atau kalau saya gambarkan, jadi saya ambil itunya doang ya, segitiganya doang. Itu jadi gini bentuknya. Ini segitiga yang satu. Kemudian segitiga yang dua itu yang ini. Gitu. Jadi kalau diletakkan posisi tetanya, theta pada segitiga satu itu posisinya di sini, theta pada segitiga dua posisinya di bawah sini. Nah, begitu cara menggambarkannya, atau kalau kurang gede saya gedein sedikit ya. Ya begitulah intinya.
ada theta di atas untuk segitiga 1, ada theta bawah untuk segitiga 2. Nah, di sini ada W yang bekerja di situ. W atau gaya berat. Nah, gaya berat itu arahnya selalu ke bawah dan lurus ya. Jadi bukan ke sana, tapi ke bawah dan selalu lurus. Walaupun bidangnya semiring apapun, dia pasti arahnya lurus ke bawah. Maka dari itu, ini adalah W-nya. Jadi ini W. Kemudian kalau mau menentukan ini, katakanlah saya sebut dia A, katakanlah saya pura-puranya belum tahu bahwa dia itu W sin theta gitu ya. Nah, kemudian misalkan yang bagian panjangnya itu adalah B. Nah, cara menentukan A dengan B yaitu cukup sederhana kalau sudah kelihatan posisi tetanya ya. Jadi saya tulis dulu di sini deh. Nah, saya tulis dulu sin theta sama cos theta. Kalau dari gambar ini, sin theta itu saya memanfaatkan yang A ya. Sin theta itu adalah depan bagi miring. Jadi W ini kalau di konteks persegi panjang yang ini itu adalah bagian miringnya. Jadi sin theta itu adalah depan bagi miring alias A per W. Sehingga A-nya yang bagian pendeknya itu saya bisa mengetahui bahwa A sama dengan W kali sin theta. Begitu. Hal yang sama juga berlaku di cos theta. Di cos theta ini kita manfaatkan yang bagian kanan. Jadi kalau cos kan samping bagi miring. Jadi B dibagi W. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa B-nya itu adalah W cos theta. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa bagian yang panjang ini itu adalah nilainya adalah W cos theta. Dan bagian yang pendek dan mengarah ke sejajar bidang ini itu adalah W sin theta. Ya, selanjutnya tinggal kita bagi masing-masingnya ke sigma F-nya. Jadi ada sigma F yang sejajar bidang, ada sigma F yang tegak lurus bidang. Nah, sigma F yang sejajar bidang itu cuma dimiliki oleh W sin theta saja. Karena tidak ada dorongan dari belakang ya. Jadi ini murni memanfaatkan kemiringannya. Sehingga ditulis W sin theta sama dengan M kali A. Nah, kemudian kalau yang tegak lurus bidang itu ada Fn sebagai gaya normalnya. Kenapa gaya normalnya ke situ? Karena bidangnya miring. Jadi si Fn-nya bukan lagi lurus dengan W-nya. Karena bidangnya tidak lurus seperti itu, tapi miring gitu ya. Nah, kemudian ada Fn di sumbu tegak lurus, ada Fn dan ada W cos theta. Dan besarnya itu sama, jadi W cos theta nantinya besarnya itu akan sama dengan Fn. Jadi yang menahan atau yang membuat si benda untuk cenderung turun ke bawah itu adalah W cos theta, tapi yang menahannya itu adalah Fn. Dengan besar mereka berdua itu sama, sehingga ujung-ujungnya ya seperti ini bentuknya. W cos theta sama dengan Fn atau gaya normalnya. Begitu. Nah, ini dengan asumsi bahwa bidang miring ini licin ya. Istilahnya tidak ada gaya penahan atau gaya gesek yang menahan si benda ini untuk turun atau untuk
dihentikan kayak gitu ya. Nanti beda lagi kalau ada gaya gesek di sini. Nah, ini mirip sama seperti sebelumnya, cuma ada tambahan gaya tarik ke atas atau gaya dorong dari bawah ya, sama aja. Jadi kalau ada gaya yang arahnya ke atas sebesar F, baik itu ditarik, kalau ditarik berarti ditaruh di sini, kalau didorong berarti ya ditaruhnya di sini. Nah, ini sama, ini bisa, ini juga bisa, itu nilainya sama nanti. Itu nanti tergantung, jadi apakah gaya tariknya itu mengalahkan W sin tetanya, ataukah W sin tetanya yang mengalahkan gaya tariknya. Jadi kalau ditarik tapi tidak cukup kuat, ya otomatis si benda tetap akan meluncur ke bawah. Tapi kalau ditariknya cukup kuat sehingga mengalahkan W sin theta, ya bendanya bisa tertarik ke atas. Itu makanya ada dua buah bagian di sini, atau dua buah bentuk di sini, yang biasanya terlihat ketika kita sudah masuk ke soal ya. Nah, kalau untuk bagian yang tegak lurus bidangnya itu masih sama seperti sebelumnya, karena si benda ini itu tidak ada kecenderungan untuk turun ke arah sini dan tidak ada kecenderungan untuk naik ke arah sana, tapi ada kecenderungan untuk bergeser di bidang miringnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita tambahkan satu buah komponen gaya yang namanya friksi atau gaya gesek. Prinsipnya itu mirip-mirip sebetulnya. Jadi misalkan ada friksi atau gaya gesek di sini, nanti bentuk di sumbu X-nya itu ya tinggal gaya tariknya dikurangi gaya geseknya sama dengan M kali A. Sedangkan untuk sumbu Y-nya di sini itu sama seperti yang paling awal tadi. Karena tidak ada pergerakan naik dan tidak ada pergerakan turun, maka W sama dengan Fn, alias W minus Fn-nya adalah 0, begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang gaya gesek atau gaya friksi atau friction begitu ya, itu ada jenis gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis. Jadi gaya gesek statis itu adalah ketika si bendanya masih diam, jadi si benda itu tertahan supaya tetap diam. Itu namanya gaya gesek statis. Jadi gaya gesek yang bekerja itu nanti gaya gesek statis. Sedangkan ketika bendanya itu sudah bergerak, tapi ternyata kok di sini permukaannya itu katakanlah kasar sehingga menimbulkan gaya gesek, tapi bendanya bisa bergerak, maka gaya gesek yang menahannya itu masuk ke dalam tipe gaya gesek kinetis. Seperti itu saja sebetulnya membedakannya. Jadi misalkan bendanya ditarik kok tetap diam, maka gaya gesek yang bekerja di sini itu adalah gaya gesek statis. Tapi kalau bendanya itu ditarik dan dia bergerak, tetap ada gesekan yang bekerja, yang berusaha menahan benda itu supaya tertahan di permukaan, tetapi nilainya berbeda dengan yang tipe 1 tadi, yang namanya adalah gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis dan kinetis itu dibedakan dengan nilai koefisiennya. Jadi ada koefisien gesek statis, ada koefisien gesek kinetis, yang nilainya itu biasanya tertentu untuk masing-masing jenis material atau jenis bahan dan yang berinteraksinya, walaupun belum semua itu terdokumentasi nilainya. Misalkan ada ban sama aspal, itu berapa koefisien geseknya. Kemudian misalkan ada kayu dengan aspal, itu berapa lagi koefisien geseknya. Nah, itu
sudah ada beberapa data di situ, tapi belum semua material terdokumentasi nilai gaya geseknya. Dan perhitungan gaya gesek masing-masing itu nantinya tinggal si koefisien gesek dikalikan dengan gaya normalnya atau Fn-nya. Seperti itu. Karena si koefisien gesek ini tidak persatuan. Jadi ada mu S, ada mu K. Oke, sekarang kita coba kerjakan dulu satu soal. Nah, di sini kita perlu mendeskripsikan dulu hal-hal yang bisa kita deskripsikan, atau istilahnya adalah hal-hal yang diketahui. Saya punya benda bermasa 5 kg. Maka saya tulis M sama dengan 5 kg. Kemudian ternyata dia berada di bidang datar yang kasar. Maka kita boleh bilang bahwa kalau di bidang datar yang kasar, si benda dengan bidang itu akan memiliki gaya gesek. Nah, ternyata koefisien gaya gesek statisnya itu 0,4. Maka kita tuliskan mu K sama dengan 0,4 dan tidak ada satuan di situ. Kemudian gaya gesek kebalik. Ini mu S ya. Mu S 0,4, kemudian koefisien gesek kinetisnya adalah 0,2. Nah, jika benda ditarik dengan gaya sebesar 15 Newton, berapa gaya gesek yang bekerja? Ini untuk memudahkan gambaran, saya gambar dulu sedikit diagram gaya bebasnya. Ini cukup simpel sebetulnya. Itu ada benda di sini, kemudian ditarik dengan gaya sebesar F, dan dia ada di bidang datar, makanya ini datar, ya ini anggap aja datar walaupun gambar saya enggak datar-datar amat. Nah, kemudian ada gaya berat ke bawah sebesar W, dan ada gaya normal sebagai penyimbang gaya beratnya, yaitu ke atas sebesar Fn. Oke, kita deskripsikan dulu pelan-pelan. Kita mulai dulu dari sigma Fy untuk deskripsikan persoalan ini. Jadi sigma Fy, karena tidak ada pergerakan ke atas maupun ke bawah, kita bisa bilang bahwa sigma Fy-nya itu adalah 0, alias W kurangi Fn sama dengan 0. Atau bisa aja boleh juga kita bilang bahwa Fn kurangi W sama dengan 0. Kalau kasusnya seperti ini, kita tidak perlu berpusing-pusing mana yang positif, mana yang negatif, karena mereka berdua akan saling menghilangkan. Nah, konsekuensi dari ini adalah nilai Fn-nya itu akan sama dengan nilai W-nya, atau gaya normal itu akan sama besar dengan nilai gaya beratnya. Nah, gaya beratnya itu kita sudah gaya beratnya kita bisa memanfaatkan informasi massa. Jadi gaya berat itu simply M kali G. Jadi 5 kali, kita tidak ada informasi khusus tentang percepatan gravitasi di situ, maka kita pakai yang paling simpel saja 10 gitu ya. Maka gaya normalnya itu dan gaya beratnya itu sebesar 50 Newton. Begitu. Ini adalah gaya normalnya dan gaya beratnya.
Kemudian pertanyaan A, gaya yang menarik ini sebesar 15 Newton. Nah, untuk memutuskan berapakah gaya gesek yang bekerja, kita cari dulu nilai gaya statis yang bisa menahan benda tersebut agar tetap diam. Jadi mu S sama dengan 0,4 kali 50. Besarnya adalah 20 Newton. Nah, kita selalu berangkat dari gaya gesek statis dulu. Jadi gaya gesek statis yang menahan si benda supaya tidak bergerak itu harus besar 20 Newton. Maka karena F yang menariknya di kondisi A, karena F yang menarik itu masih lebih kecil daripada Fs, konsekuensinya adalah gaya tariknya tidak bisa mengalahkan gaya geseknya. Jadi tidak cukup kuat untuk menarik si benda tadi. Sehingga konsekuensinya ya Fs-nya itu 20 Newton karena yang bekerja adalah gaya gesek statisnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang B, kita di sini sudah punya informasi gaya gesek statis sebesar 20 Newton, sehingga kalau gaya tariknya itu adalah ini saya tambahin satu komponennya, kelupaan. Ini adalah gaya geseknya, dan kita tidak perlu menuliskan Fs atau Fk di situ karena kondisinya bisa variasi dari keduanya. Jadi bisa aja kita pakai Fs kalau masih diam, bisa aja pakai Fk kalau ternyata sudah bergerak. Nah, kalau di kondisi B, gaya tariknya itu 25 Newton, alias gaya tariknya itu sudah berhasil mengalahkan Fs. Sehingga gaya gesek yang bekerja itu adalah Fk. Nah, ujung-ujungnya kalau gitu ya Fk-nya adalah mu k kali Fn, atau nilainya adalah sebesar 0,2 kali 50, atau Fk-nya sebesar 10 Newton. Jadi gaya gesek yang bekerja itu adalah sebesar 10 Newton kalau sudah bergerak, tapi kalau masih diem, gaya gesek yang bekerja itu sebesar 20 Newton. Begitu. Jadi sebetulnya memang ada kaidah bahwa ketika benda diam itu gaya geseknya lebih besar daripada ketika benda sudah bergerak. Itu kaidah atau konsep yang cukup umum. Nah, sekarang misalkan ada pertanyaan tambahan. Di sini misalkan cuma kayak gini doang ya. Misalkan ada pertanyaan tambahan, ketika sudah bergerak berapa sih percepatan geraknya? Gitu ya. Misalkan saya tambahi poin C aja. Berapa percepatan geraknya? Atau A-nya itu berapa sih gitu. Nah, untuk menentukan A ya kita simply tinggal memanfaatkan persamaan gerak dari Newton atau sigma F X ya sama dengan M kali A. Sigma Fx-nya kita tahu bahwa yang bekerja di sumbu X adalah F doang sama F gesek. Sehingga di sini sama dengan F minus Fk ya, karena bendanya itu sudah bergerak. Jadi poin C ini hubungannya dengan poin B, bukan dengan poin A. Kalau di poin A ya kita tidak bisa menentukan percepatan karena bendanya aja nggak bergerak, seperti itu. Otomatis si percepatannya ya 0
kalau misalkan benda masih diem. Nah, kalau di poin C kita lanjutkan di sini sama dengan M kali A, maka percepatan geraknya adalah F minus FK. Jadi kalau gaya gesek tadi saya kelupaan, kalau gaya gesek biasanya F-nya itu yang ditulis adalah F kecil. Walaupun ya simbol ini bisa bervariasi tergantung literatur atau sumber bacaan mana yang dipakai ya. Tapi kalau di sini mungkin kita pakai F kecil saja untuk menggambarkan bahwa kita sedang bicarakan gaya gesek. Nah, maka A di sini sama dengan F minus FK per masanya. Atau kalau dimasukkan berarti F-nya tadi adalah 25 Newton, kemudian FK-nya sebesar 10 Newton, dan M-nya sebesar 5 kg. Maka 15 per 5 sama dengan 3 meter per second kuadrat. Sehingga percepatan gerak ketika kita punya kondisi seperti ini itu adalah sebesar 3 meter per second kuadrat. Begitu, itu kalau ada pertanyaan mengenai percepatan ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita lanjutkan lagi. Sekarang misalkan kasusnya adalah si benda ini ada di bidang miring dan bidangnya itu kasar, jadi ada gaya friksi di situ. Oh ya, bisa kurang konsisten ya. Di sini saya di slide ini pakai FF ya. Ternyata simbol untuk gaya gesek, tapi ya bebas lah. Mau tadi saya bilang pakai F kecil, boleh juga pakai FF, tidak masalah. Itu cuma masalah simbol saja. Bebas yang mau dipakai yang mana. Nah, intinya kalau di sini misalkan kita punya bidang miring atau balok atau benda yang ada di bidang miring yang tidak ada gaya apapun yang bekerja di sini, jadi tidak ada dorongan, tidak ada tarikan, maka si benda ini murni berpotensi turun itu karena W sin theta, maka di sini sama seperti yang sebelumnya, ada bagian sejajar bidang, ada tegak lurus bidang. Untuk bagian yang sejajar bidang ada dua kondisi. Kalau misalkan ternyata W sin theta-nya itu menang, maksudnya menang berarti bendanya itu bisa bergerak ya, karena dia lebih besar daripada gaya friksi statisnya. Di sini kondisi pertama. Jadi kalau si W sin theta itu lebih besar dari gaya friksi statis atau gaya gesek statis, maka benda akan bergerak ke arah sejajar bidang dengan percepatan A. Maka sigma Fs sama dengan M kali A, di mana sigma F yang bekerja di sumbu sejajar ini adalah W sin theta kurangi gaya gesek, di mana gaya gesek ketika sudah bergerak itu adalah gaya gesek kinetis. Begitu. Namun kalau misalkan ternyata bendanya itu enggak bergerak alias diam, maka benda ini tidak ada pergerakan di sumbu sejajar bidang alias sigma Fs-nya sama dengan 0. Begitu. Jadi di sini karena gaya geseknya itu mampu menahan, atau gaya gesek statisnya itu mampu menahan benda supaya tidak turun ke bawah, ya berarti bendanya tetap diam, bukannya jadi ke atas ya, tapi ya karena gaya friksi atau gaya gesek itu tidak bekerja menarik ke atas, tapi bekerjanya menahan. Begitu kira-kira. Kecuali kalau ada satu komponen lagi yang menarik ke atas, nah itu nanti akan beda lagi. Tapi intinya seperti itu. Nah, sedangkan di bagian yang tegak lurus bidang itu masih sama seperti di bidang miring yang sebelumnya. Jadi W cos theta itu akan sama dengan gaya normalnya. Oke, nah
Untuk kasus tersebut, kita akan mencoba satu contoh soal di sini. Nah, di sini bisa kita gambarkan dulu diagram gaya bebasnya. Kita gambar agak besar saja biar cukup jelas mungkin. Nah, di sini ada theta. Kemudian di situ tadi ada baloknya. Kemudian sayap atau kita punya gaya berat yang arahnya tetap lurus ke bawah. Kemudian ada gaya yang memungkinkan dia untuk meluncur, yaitu W sin theta di sini. Kemudian ada gaya sebagai penyeimbang gaya normal, yaitu W cos theta. Jadi ada gaya W cos theta di situ, kemudian ada gaya normal ke arah atas. Dan jangan lupa juga ada gaya gesek di bagian bidangnya. Nah, gitu kira-kira ya untuk penggambarannya. Kemudian jangan lupa juga ada nilai theta. Nah, sekarang kita sudah punya diagram gaya bebasnya. Kemudian kita tuliskan hal-hal yang diketahui. Jadi ada massa 4 kg, massa si bendanya. Kemudian kemiringannya itu adalah 37 derajat. Nah, 37 derajat biasanya itu maknanya ada dua hal, yaitu yang pertama sin tetanya itu nilainya adalah 3/5, sedangkan cos tetanya nilainya 4/5. Biasanya dipakai seperti itu, atau kalau di kalkulator biasanya muncul dalam angka 0,6 sekian-sekian, tapi bisa dibulatkan ke 0,6 saja. Begitu pula yang cos theta itu 0,8 sekian-sekian dan dibulatkan ke 0,8 saja untuk cos 37 derajat. Nah, langkah berikutnya kita tuliskan dulu ininya, koefisien gesek statis 0,4, kemudian koefisien gesek kinetis itu adalah 0,2. Pertanyaan pertama, apakah benda kira-kira akan meluncur ke bawah? Nah, ini perlu kita identifikasi apakah W sin theta itu bisa mengalahkan gaya gesek statis dari bidang. Maka dari itu, yang pertama kali kita lakukan itu adalah menentukan terlebih dahulu berapa gaya normalnya. Kenapa perlu menentukan terlebih dahulu gaya normal? Karena gaya gesek statis itu kan mu s kali gaya normal. Kita tidak bisa mencari fs atau gaya statis kalau tidak tahu nilai gaya normal. Kita bisa manfaatkan gaya normal dari persamaan ini. Jadi ini di sumbu tegak lurus itu kan W cos theta sama dengan Fn gitu ya. Atau dibalik juga bisa, Fn sama dengan W cos theta, sehingga gaya normalnya itu adalah W atau gaya beratnya, berarti M kali G cos theta. M kali G, M nya itu adalah 4, G nya tadi tidak ada informasi, kita gunakan paling standar 10, kemudian cos theta nya adalah 4/5 atau 0,8. Nah, ini kita temukan bahwa
nilai G normalnya itu adalah 4 kali 4 kali 2 32 Newton. Itu adalah nilai gaya normalnya. Kemudian kita masukkan nilai G normal ke gaya statis atau gaya koefisien gaya gesek statis begitu. Dimana mu-s-nya tadi adalah 0,4 atau 4/10 kali 32. Sehingga gaya gesek statis itu adalah sudah saya hitung ya di sini nilainya 12,8 Newton. Nah, berikutnya kita mencari tahu dulu nilai W sin theta. Ini nulisnya tidak usah terlalu terstruktur, tidak masalah, yang penting idenya dapat ya. Nah, W sin theta ini tinggal kita masukkan saja. Nilainya adalah mg sin theta. Maka dimasukkan yang diketahui 4 kali 10 kali sin theta tadi 0,6 atau 3/5. 4 kali 2 kali 3 24. Nah, nilai W sin theta-nya 24 Newton dan nilai gaya gesek statisnya 12,8 Newton. Sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk poin A, karena W sin theta itu sudah lebih besar daripada gaya gesek statis, bisa disimpulkan bahwa benda bergerak atau benda meluncur ke bawah. Benda meluncur gitu. Benda meluncur. Kemudian kalau bendanya sudah meluncur atau sudah bergerak, yang bekerja bukan lagi gaya gesek statis, sehingga di poin B gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek statis kinetis, sehingga gaya gesek kinetis itu nilainya sebesar mu k kali gaya normal sama dengan 0,2 kali 32 ya. Nah, ini sudah saya hitung, nilainya adalah 6,4 Newton. Jadi gaya gesek yang bekerja ketika benda sudah meluncur itu adalah 6,4 Newton. Kemudian di poin C, jika benda sudah meluncur ke bawah, berapa percepatannya? Ini mirip sama seperti yang tadi saya terangkan sebelumnya. Ada pertanyaan mengenai percepatan. Jadi kita tinjau sigma ft, di mana t-nya itu maksudnya adalah yang yang s. Sigma fs maksudnya adalah sigma f yang sejajar dengan bidang. Jadi gaya-gaya yang bekerja di bagian yang sejajar dengan bidang ini itu adalah W sin theta. Ini saya tulis dulu deh, M kali A gitu ya, karena bendanya bergerak otomatis dia punya percepatan. Jadi sigma fs nya itu adalah W sin theta kurangi Fk sama dengan M kali A. Nah, kita disuruh mencari A di situ, alias percepatan. Sehingga tinggal pindah ruas M ke bawah, maka nilainya adalah W sin theta kurangi Fk dibagi massa. Sehingga W sin theta tadi kita sudah cari, nilainya adalah 24 Newton. 24 kurangi Fk yaitu 6,4, kemudian dibagi dengan
massa dari bendanya, yaitu 4 kg. Oke, nah ini tinggal dihitung dengan seksama. Jadi kita tahu hasilnya berapa gitu. Ini saya belum menghitung, tapi ya Anda sudah mengetahui idenya seperti itulah ya. Hasilnya berapa dalam satuan percepatan meter per second kuadrat. Gitu. Nah, itu tadi tentang contoh soal yang mengenai bidang miring dan bidang permukaannya itu kasar, alias ada gesekan yang terjadi di situ. Nah, terakhir sekarang bagaimana jika misalkan si bidang penahannya itu bukan bidang datar yang horizontal, melainkan bidang datar yang vertikal. Ya, misalkan saya ambil contoh, katakanlah saya punya benda di sini, kemudian saya katakanlah ini dinding begitu ya, dinding, kemudian ada benda yang ditahan dengan tangan. Nah, kira-kira seperti inilah diagram gaya yang terjadi. Jadi ada gaya sebesar F yang diberikan oleh tangan kepada benda. Kemudian karena bendanya itu diam pada dinding, otomatis ada gaya sebesar Fn di sini. Jadi nanti nilai Fn yang terbentuk atau yang muncul itu nilainya sama dengan besarnya gaya yang diberikan oleh tangan. Itu di sumbu X-nya. Kemudian di sumbu Y-nya itu ada gaya berat seperti biasa, karena gaya berat memang ya arahnya ke situ, tidak pernah ke arah lain, karena gravitasi itu arahnya selalu ke bawah alias ke pusat bumi. Kemudian misalkan di sini bidangnya itu kasar, otomatis ada gaya gesek atau friksi yang terjadi di sini. Jadi yang menahan bendanya itu ada friksi yang arahnya kira-kira ke sana. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk persamaan atau persamaan gaya dalam bentuk Newton, itu kira-kira seperti ini. Jadi sigma fx itu sama dengan F kurangi Fn, di mana keduanya besarnya itu sama sehingga saling menghilangkan, alias F sama dengan Fn. Jadi gaya yang diberikan oleh tangan dalam kasus ini itu sama dengan nilai dari gaya normalnya. Sedangkan di sumbu Y itu ada gaya berat yang arahnya ke bawah dan ada gaya gesek akibat si bendanya tertahan. Dan ini bendanya tidak bergerak kemanapun, jadi benda tidak bergerak ke kanan ataupun ke kiri, tidak juga bergerak ke atas maupun ke bawah, sehingga untuk dua buah sigma F ini, baik sigma Fx maupun sigma Fy itu nilainya adalah 0, sehingga bisa disimpulkan dari sini bahwa selain F sama dengan Fn, juga W-nya itu sama dengan gaya gesek, begitu kira-kira. Jadi nantinya gaya gesek yang menahan itu akan sama dengan nilainya dengan si gaya beratnya, kira-kira seperti itu kalau bidangnya itu vertikal. Oke. Baik, demikian mungkin untuk dinamika bagian 1. Akan kita lanjutkan di dinamika bagian 2 di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.